Tapi kalau mereka nggak bisa bayar, apartemen itu untuk saya. Oh ya, jadi kalau nggak bisa bayar itu akan ya untuk saya di ya. harga 2,5 miliar. Pasarannya apartemen itu 4,5 sampai 5 miliar. Itu tidak termasuk syarat. Mestinya kalau tidak dijadikan sebuah syarat malah lebih ringan. Artinya gini, kalau itu masuk jual beli syarat mungkin akan sedikit ada pembahasan panjang ya. Istilah saya gini Bu, kalau itu keuntungannya buat nyumbang ke pesantren atau masjid, iya ambil aja Bu. Kan boleh sama makro Bu. Gitu. Iya. Ya gitu. Jadi ibu dapat keuntungan, dapat faedah amal, masya Allah. Makronya untuk melakukan sesuatu yang wajib Bu. Syaratnya nggak dimakan Bu. Ya tadi. Hilah riba. Hilah riba. Itu gimana? Hilah riba, jelaskan hilah riba. Penjelasan hilah riba Bunda. Sedikit memberikan gambaran Bu ya. Kenapa kok terjadi perbedaan pendapat? Jumhur ulama menganggap bahwa jual beli model seperti ini itu adalah khilah terhadap khilah syariah terhadap riba. Khilah terhadap riba yang mana Khilah itu apa? Trik. khilah itu apa ya? Ya, Khilah itu siasat, bersiasat, membuat trik untuk menghindari riba. Gitu ya. Jadi sebenarnya orang yang apa namanya orang yang punya barang itu pengennya dapat uang, katakanlah begitu ya. Kepengennya dapat uang, kemudian dengan siasat seolah-olah dia menjual barangnya, ya, kemudian membeli kembali, ya, menjual barangnya dengan harga yang rendah, membeli kembali dengan harga yang lebih tinggi dengan tempo waktu. Kalau yang ditawarkan kepada ibu ini kebetulan tempo waktunya singkat ya, hanya 1 bulan. Kalau yang terjadi di lapangan itu banyak, ada yang 1 tahun, ada yang lebih gitu ya. Tentunya dengan selisih harga yang agak jauh karena ini temponya sebulan, maka selisihnya hanya sedikit ya, 150 juta lah berapa. Itu alasan jumhur. Maka meskipun bentuknya ini seperti jual beli, tapi jumhur menganggap ini itu adalah khilah riba gitu ya, untuk mensiasati riba. Sementara para ulama Syafi'iyah itu memandang dohirnya. Dohirnya adalah masalah kan jual beli. Maka di situ pendapat yang apa namanya yang diambil itu memang yaitu tadi jawas ma'al karoha. Meskipun praktek yang dipraktekkan kepada ibu ini kebalik dari contoh hadis, tapi menurut Imam Al-Harawi kebolak maupun kebalik itu ya sama gitu. Kalau yang inah sebenarnya itu kan kita datang bawa barang, kemudian datang ke lembaga pengen uang ya. Tapi kita membeli barang kita kembali dengan harga yang lebih mahal dengan tempo. Sementara yang dipraktekkan ke ibu ini agak kebalik, tapi meskipun kebolak maupun kebalik itu Imam Al-Harawi mengatakan podo wae. Nah, kuali nek dilihat dari sana, dilihat dari sini kan yo sama. Ya sama. Esensinya sama. Nah, itu makanya jadilah para ulama ini berbeda pendapat. Yang ulama Syafi'iyah melihat dohirnya itu jual beli niatnya, syarat rukunnya juga
Sementara yang jumhur itu melihatnya adalah kilah riba karena sebenarnya esensinya dia butuh uang gitu aja. Dia sebenarnya tidak butuh jual barangnya. Terbukti apa? Terbukti ada buyback garansi. Nah, itu berarti sebenarnya dia nggak ingin menjual barang, ya, dia pengen uang cash sebenarnya. Begitu, Bu. Itu jual belinya cash atau tempo, Bu? Guys, dong, dan Cash. Kalau ini hadisnya gini, saya baca hadisnya aja ya, Bu. Nanti teman-teman bisa bantu memahami. Wa qalat imra'atun li Aisyah, berkata seorang wanita kepada Aisyah, "Inni bi'tu gulaman min Zaidin bin Arqam bi thamani mi'ah dirham nasi'atan." Sesungguhnya aku menjual budak kepada Zaid bin Arqam 800 dirham nasi'atan ila ajalin. Apa namanya? Iya, Kredit. tempo. Ya, tempo. Wa inni staratuhu minhu, kemudian aku membeli lagi kepada Zaid dengan 600 dirham Cash. Faqalat laha, maka berkata Aisyah, bi sama staraiti, sungguh buruk apa yang kamu beli. Wa bi sama bi'ti, dan sungguh buruk yang kamu jual. Nah, ya. Kalau kita lihat teks ini, kan ibu nggak beli kredit. Ya nggak makanya beli- saya sampaikan tadi ini Kebalik. prakteknya kebalik. Prakteknya kebalik dari ini. Ibu membeli secara Ya. cash dengan harga rendah, Mm-mm. nanti dijual jatuh tempo sebulan dengan harga tinggi. Kalau di BMT ini seakan-akan developer itu jadi nasabah. Nah, menurut Imam Al-Harami, baik prakteknya yang pertama kedua kebolak maupun kebalik itu sama saja. Nah, DSN, B. DSN Sama apa? doa. Ikut jumhur. Kudu. Nah, DSN lebih cenderung inahnya diharamkan kemudian dikasihkan solusi misalnya. Itu ikut jumhur berarti, DSN ikut jumhur. Oke, Bang Iman. Mungkin Ibu Heni kalau ada yang perlu diklarifikasi dulu ya. Nggak, mungkin saya simpulkan. Jelas, nak bai'ul inah dengan kasus Apa yang itu? terbalik ini itu menjumhur mengatakan haram ya. Kecuali Syafi'iyah tadi. Maka pada kesimpulan Syafi'iyah mengambil pengecualian dengan boleh tapi makro, itu apabila space keuntungan itu digunakan untuk amal soleh, saya kira oke aja. Baik-baik saja, Bu. Kemudian tadi ada pertanyaan juga, Ibu, kalau duit riba itu disedekahkan bagaimana? Asal tidak untuk bangun masjid, itu nggak apa-apa, Bu. Nggak beli mushaf, itu nggak masalah. Nggak beli mukena, nggak beli baju. Makanan. Ya makanan. Ya makanan, ya. Buat jalan, buat pesantren, Buat kuota pulsa, Bu. Bensin. ya, 150 juta. Loh, kuota untuk daring selama 2 tahun, Ustaz. Tapi kalau yang apartemen ini kan 150 juta nih. Iya, 150 juta. Iya. Gimana ini? Gitu. Ya, ngomong aneh punya ya, solusi. ya, maksudnya yang Ibu ragukan 150 jutanya itu. Iya, Bu. Iya. Ya, kan Ya. kalau menurut pendapat, kita ambil pendapat yang paling ringan, ya itu bahwa masalah. itu makruh dan boleh, Berarti bukan riba. tidak riba, Bu. Apalagi jenengan pengen istilahnya berlepas diri dari barang syubhat ya, misalnya ya. Kalau toh ada keraguan dan seterusnya, ya tidak apa-apa, itu yang nilai itu digunakan untuk Pegawai boleh nggak? tabaruat. Untuk pegawai, untuk pegawai-pegawai yang PHK ini. Oh, santunan buat Santunan keluarga pegawai Razek boleh nggak? Kalau menurut siapa namanya, Yusuf Qaradawi, uang riba sekali, Yusuf Qaradawi ya, riba itu haram bagi dia, tapi bukan bagi yang lain. itu kaidahnya. Ya, itu ada yang mengatakan seperti Jadi boleh untuk kesejahteraan karyawan boleh. itu. Nah, menurut saya kesejahteraan dalam bentuk lain, Pak. Hmm. Kendaraan, pembelian kendaraan, Hmm. melunasi Uang sing bensin. uang bensin, Hmm. kuota atau Hmm. apa, itu jauh lebih aman lah mungkin ya. Hmm. Jauh lebih aman. Manfaatnya untuk seperti itu jauh lebih aman. Bikinkan kamar untuk ustadznya bisa nggak? Boleh sekali. Belikan mobil untuk ustadznya boleh. Boleh. Ustadz Kamera-kamera Razek. yang kurang satu jatuh juga boleh. Ya, boleh. Satu Jayanto tuh masih suka sewa kamera, Bu, kalau Iya.
Allah ya Rob. Saya kemarin putuskan saya takut oh ini rekayasa loh, padahal hatinya kan udah. Iya, itu lebih aman sih, lebih jumhur. Kalau ibu nggak yakin ya nggak apa-apa, Bu. Berarti pendapat jumhur berarti. Nggak apa-apa. Ini Bu, memang itu kan terlihat, maaf ya, mungkin kita saling paham lah bahwa itu rekayasa kan. Sebenarnya dia pengen pinjam duit kita tapi pakai media barang dia kan, dalam hal ini apartemen. Terus nanti kita dikasih dari minjemin duit itu uang lebih gitu loh. Nah, dan ini jelas terlihat ini riba, terlihat sekali bahwa ini riba. Kalau istilah hati itu kan beong ina. Tapi sebenarnya ada caranya supaya halal. Ada caranya supaya nanti margin 150 itu halal, yaitu harus pakai orang ketiga. Pakai orang ketiga. Yang bikin haram itu kan kembali ke orang pertama. Nah, ketika jenengan menjual ke orang ketiga, misalnya margin 150, itu halal walaupun orang ketiga ini adalah suruhan orang pertama. Nah, ketika pakai orang ketiga. Wallahu ta'ala. Bisa. Ya memang yang dilakukan BNT gitu. Iya gitu. Oke, maksud yang berbeda. Ya, boleh. Ya. Tapi sama aja. Sama-sama helahnya kok itu. Saya. Helahnya sih. Sudah. Yang pertama memang apa itu tidak pinjam meminjam ini, tapi akad jual beli. Kalau akad jual beli itu dilakukan dua kali akad, artinya tidak memasukkan seperti ini tadi. Aku beli tapi nanti dengan syarat tak beli lagi ke saya. Nah, itu sudah menyelisih ya. Tapi kalau memang akadnya 2 kali, beli cash 2,5 miliar, ini murni jual beli. Nah, seperti itu boleh. Kemudian nanti akad yang kedua dijual lagi dengan harga lebih dari 2 miliar berapa tadi? 650. Ada kelebihannya. Akad jual beli lagi gitu loh, itu lagi. Artinya tidak terikat satu akad, 2 akad itu boleh-boleh saja seperti itu. Tapi tidak bisa bikin ya, karena hadisnya karena hadisnya nggak bisa satu barang dengan 2 harga. Maksudnya kalau itu satu akad kan jadi mensyaratkan. Ya. Yang menjadi masalah tahu sama tahu. 250 dalam bulan apa seminggu lagi. Atau gimana? Ya, urut aja nanti biar langsung ke sana. Ya. Yang sama gitu. Ya, biar clear lagi, ini ada yang dari Mesir, ini yang temannya Pak Raja kalau yang ini. Ini yang dari Mesir. Ada mau ditanyakan juga. Sedikit Bu Heni. Jadi dari yang sudah dipaparkan awal Ustadz Sikit tadi sudah clear menurut saya. Clear, yang saya maksud kan ada 2 pendapat yang berbeda. Nah, poin positifnya adalah perbedaan pendapat itu dua-duanya adalah semua ulama. Nah, nanti kalau Ibu sudah mengkonfirmasi pendapat ini lalu direnungkan, kan sebenarnya solusinya sudah clear dari hadis ya Bu ya. Istafti qalbak Bu. Jadi nanti mana yang memantapkan hati Ibu dan dipilih, dua-duanya adalah pendapat ulama. Mau mengambil jumhur, demi kehati-hatian itu bagus. Mengambil pendapat yang minoritas, lalu kemudian diniatkan untuk melakukan hal yang bermanfaat, apalagi suatu kewajiban, itu juga bagus. Jadi menurut saya tidak ada kebingungan nggih. Pada akhirnya nanti ketika Ibu mantap memilih itu, dua-duanya adalah mengikuti pendapat ulama. Jadi dengan berbagai kontroversi ini saya pikir tetap ada sisi positifnya, bahwa apapun yang dipilih menurut kemantapan hati Ibu itu sama-sama demi melaksanakan syariat. Nah, mudah-mudahan kita hanya mendoakan pilihan Ibu adalah yang terbaik. Meskipun nampak-namanya kalau dari ustadz-ustadz sebelum saya diminta untuk memilih yang kedua, Bu, nampak-namanya begitu sih. Ya, jadi tidak perlu diperpanjang. Yang saya maksud tidak membingungkan sebenarnya, karena dua-duanya adalah pendapat ulama yang beristihad. Insya Allah mau memilih yang pertama juga ikut ulama, yang kedua juga ikut ulama Bu. Jadi tidak memantapkan hati Bu. Jadi tidak ada, ini bukan permasalahan antara yang halal dan yang haram. Menurut saya seperti itu. Ya, wallahu alam ya. Terakhir ya, Pak Heri. Kesimpulannya saya boleh beli ya.
Ya, kami tidak memaksa, hanya terima kasih kalau memilih itu. Saya dukung buat hantar pesan, Bu. Terakhir Bu. Terakhir. Saya hanya menambahi dari yang tadi terakhir disampaikan oleh Ustaz Thoyib, Bu ya. Jadi terkait dengan masalah ini memang ada ikhtilaf di antara ulama tadi, ada dua pendapat ya, pendapat jumhur dan pendapat madhab syafi'i. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang masih ragu, masih diragukan. Ambillah apa yang sudah tidak diragukan atau yang sudah betul-betul diyakini. Dan terakhir saya juga ingin menyampaikan terkait dengan hukum mengambil pendapat yang do'if dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar. Itu saya teringat dengan ucapan salah seorang ulama, la ba'sa bil akhdhi bil qawlid do'if ma'a iradatil aslah. Tidak ada masalah mengambil pendapat yang lemah di dalam masalah-masalah ijtihad apabila itu disertai keinginan untuk mencapai sesuatu maslahat yang lebih besar. Setuju, Bu. Dari awal sudah tahu, Bu. Demikian, Bu, ini Jadi tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. intinya tetap diambil 150 jutanya untuk beli kamera di studio saya. Ini fatwa apa namanya El-Kalam, Mufti El-Kalam, Bu. Mufti El-Kalam sudah berfatwa. Ya. Jadi itu kalaulah pokoknya niatilah untuk kemaslahatan. Jadi nanti 150 juta untuk memperbaiki kelas yang senior school yang di Razek Jogja. Karena ini salah satu yang ngajar ini, Bu. Yang ngajar dari sini. Pengajarnya yang kelas di Razek. Ya. Ya. Saya kan ada dikasih hari ini teori-teori hibah dan tiba-tiba. Saya mau berikan ke Ustaz ya. Boleh. Masih komplit. Baik, sudah panjang lebar dari dalil-dalilnya, walaupun secara singkat tentang jual beli kita. Pada prinsipnya atas keraguan itu pertama, dak maya dibuka ila maya ribu. Tinggalkan yang meragukan dan pegang yang lebih meyakinkan. Karena sesuatu yang syubhat itu sebaik-baik orang Islam itu ya harusnya meninggalkan yang meragukan. Yang kedua, kalaulah mau jual beli ya jual beli yang normal saja, bisa saja. Yang terjadi tadi adalah silahkan dua akad, memang ini mau saya beli, kapanpun boleh saya jual. Dan tidak boleh mengikat bahwa jualnya harus kepada dia lagi dengan menentukan harga tadi. Nah, jadi ini nanti bisa menjadi siasat atau menjadi khilaf. Jadi bahwa kita dan karena itu sifat yang nggak baik. Dulu orang-orang Yahudi itu dicela oleh Al-Quran karena suka ngakali. Walaupun praktek itu tidak hanya dijual beli. Kalau kita di jalan raya suka ngakali polisi. Ke kiri jalan terus, daripada stop merah maka dia belok kiri, terus nyebrang lagi, terus belok kiri lagi. Itu ngakali. Nggak boleh mohon maaf, tidak boleh kita mencari ikan di hari Sabtu, ternyata hari Jumat masang jaring. Nanti minggunya tinggal ngambil. Sama, dia cuman kelihatannya dia nggak kerja, tapi sebenarnya sudah masang jaring semua.